Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Dia yang besar, Dia yang agung. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin.
sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami, yang selalu ada, selalu beserta dengan kami dalam segala keadaan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, jamaah Tuhan yang membawa kami ke dalam sukacita yang besar. Oleh sebab itu kami rindukan hadirat-Mu saat ini. Jamah setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, Engkau menguduskan, Engkau menyucikannya, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang LCD, yang lighting, bahkan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau mengurapi mereka semua, sehingga kami pulang boleh membawa berkat yang daripada Tuhan, sukacita, pengharapan di dalam Engkau, bahkan kami boleh mendapatkan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih dalam di rumah mereka. Tuhan senantiasa tolong ingatkan mereka, bawa mereka bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuliakan dan mengakukan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa yang besar itu akan melingkupi dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih siapkan hati kami akan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat menikmati hari ini. Saya serahkan kepada Bu Lia yang akan memuji. Shalom Bapak Ibu. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai setiap kita, anak-anaknya, sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dialah sobat kita yang setia ya Bapak Ibu ya. Dia Allah kita yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Haleluya. Kita pujikan, ada satu sobatku yang setia. Tinggalkan diriku
Bapak Ibu ya, atas setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, baik itu sakit, baik itu senang, biar kita mau tetap mengucap syukur, amin. Kita mau tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Pengalaman saya bersama dengan Tuhan di hari-hari ini, tahun 2022 ini sudah kita jalani 2 bulan ini ya, minggu terakhir ya di tahun 2022, dan masih banyak hari-hari yang akan kita lalui. Tapi kita percaya bahwa di saat kita bersama dengan Tuhan, maka segala yang akan kita hadapi pun semuanya pasti akan baik-baik saja, amin. Semuanya akan terasa indah kalau kita bersama dengan Tuhan. Penyertaannya yang luar biasa saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi masalah. Itulah penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita ya. Pengalaman saya ya Bapak Ibu ya, 2 hari kemarin, dari Jumat yang lalu, saya itu mohon maaf ini saya kan punya pegangan uang itu hanya seperlunya saja saya pegang ya Bapak Ibu ya. Walaupun suami saya sudah memberikan lebih, tapi saya ingin itu ya, saya pegang uang di dompet itu saya rindukan itu cuma cukup buat apa yang kita kelola as keluarga kami, bukan sesuatu yang banyak yang saya miliki, tapi ada sesuatu yang cukup pas gitu ya kalau saya punya itu. Nah, di Jumat itu saya pegang uang itu hanya 400 ya Bapak Ibu ya, hanya 400, dan itu akan saya
istilahnya di kampung saya itu ada PKK gitu ya, itu harus di arisan dan ada tabungan juga. Nah, dan pada saat itu, pada siang hari itu ada orang yang datang ke rumah, dia memerlukan uang dan aduh gimana ini ya, saya cuma pegang uang cuma segini dan ini harus cukup sampai nanti akhir bulan, karena satunya masih besok ya, satunya masih besok, dan kebutuhan anak-anak itu kadang mendadak itu yang beli ini. Nah, pada waktu itu ada orang yang datang dan dia pinjam uang 200.000 dan sudahlah saya kasihkan aja, Bapak pegang uang 200.000. Nah, sorenya saya kan PKK itu ada pindah nama Tuhan, kalau boleh buat saya modal hari ini, saya juga gitu ya, dalam hati saya begitu. Nah, ternyata benar Bapak Ibu, saya menerima modelan saat sore itu dan saya bersyukur luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab apa yang menjadi keperluan saya, keinginan saya, dan uang itu cukup sampai akhir bulan ini. Dan besoknya hari Sabtu itu, dan tidak saya juga suami saya sudah ngasihkan uang lagi untuk gajian. Padahal tanggal satunya masih besok ya, kalau terima itu masih besok. Padahal besok udah hari Selasa ya, tanggal satunya masih hari Selasa. Ya puji Tuhan, ya ampun Tuhan, Engkau Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanku. Engkau senantiasa mencukupkan apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan kami. Nah, itulah pengalaman saya Bapak Ibu ya. Seringkali kita pun juga merasa kekurangan, tapi biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang akan bekerja, itu akan terasa luar biasa berkat, walaupun sedikit, walaupun tidak seberapa, tapi kalau itu dengan ucapan syukur, pasti kita akan terima dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan ya. Haleluya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu akan setiap kebutuhan setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi bebanmu. Tuhan itu tahu. Haleluya. Terima kasih.
Kita telah bersyukur kita masih diberikan kemampuan untuk kita tetap sama-sama beribadah pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini melalui Pak Asis yang sudah percayakan atas pelayanan ini buat saya bersama istri untuk belajar Tuhan. Mungkin kesempatan ini adalah 30 tahun saya melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan. Karena waktu dulu ya kita tahun 2022 ya 30 tahun saya belajar setia kepada Tuhan. Karena saya ingat dulu waktu saya pun sempat jadi orang tertinggal. Saya dari kecil saya memang di sekolah minggu rajin, di SMP itu saya sempat tertinggal kurang lebih 2 tahun. Saya tidak pernah ke gereja, ya main terus sama teman-teman. Waktu ke gereja saya ngobrol sama teman-teman, main romi dan sebagainya. Itu waktu yang sempat hilang ke saya. Dan tahun dan saya itu ini sampai hari ini 30 tahun Tuhan saya bisa belajar melayani Tuhan. Yang dulunya saya cuma nyapu gereja dan mengembal gereja itu aja. Nah, saya mulai belajar melayani dari hal yang kecil sampai hari tahun dan merupakan hal yang saya merupakan hal yang luar biasa buat saya pribadi. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan sehingga Tuhan memberikan begitu banyak hal yang dulunya saya tidak ngerti, tidak tahu, tidak bisa, sehingga saya bisa melakukannya. Dan begitu banyak pertolongan Tuhan sudah saya nikmati dan saya alami hingga detik ini. Mau tentang kesaksian kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung. Lagi ini sedikit kesaksian saya pribadi. Saya sangat bersyukur dan doa saya pribadi. Saya belum tetap melayani sampai akhir hidup saya. Puji Tuhan, ialah melalui kesempatan ini saya akan membawakan renungan. Saya ingat awal tahun kemarin saya bawakan renungan tentang Bapak Abraham berdosa dengan Lot. Pagi ini pun saya ingin bawakan sebuah renungan ini. Saya akan ada satu sisi yang saya memperhatikan di pagi ini. Untuk saya ingin sampaikan bagian bagi kita semua mengingat kondisi hari ini yang kita tahu semua kondisi tidak semakin baik ya. Tetapi jadi firman Tuhan dari ujian dari awal sebab besar sampai turun ya, nama Tuhan Yesus luar biasa. Kita mengenal Tuhan sebagai sahabat kita, ada di sisi kita. Dan ujian kita dikatakan Tuhan sangat-sangat memperhatikan kita. Tuhan sangat-sangat peduli kepada kita, apapun dan kondisi apapun yang terjadi. Kita kenal Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka kembali pertemuan kita di dalam Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kalau kemarin saya sampaikan tentang dari bagian awal dari kisah Abraham berpisah dengan Lot. Pagi ini kita akan baca di dalam ayat ke-14 sampai yang ke-18. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Kejadian bisa ketemu. Saya akan bacakan ayat ini. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu
akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sebab sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tabanti di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, inilah pembacaan firman Tuhan. Jadi pertemuan kita di pagi hari ini tentang kisah tentang Abraham yang sudah kita sama-sama baca pada pagi ini, menjadi pelajaran kita semua di hari-hari ini. Sedikit kisah Abraham ini sesudah Lot berpisah dengan Abraham. Tentu kita tahu Lot memilih lembah Yordan yang banyak rumputnya, banyak makanannya, banyak airnya, dan akhirnya apa? Abraham kebagian tempat yang tandus, tempat yang kering di atas gunung. Di situ sulit untuk cari makan, untuk cari air sulit dan sebagainya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu di awal tahun, saudara. Tetap kita melihat ending dari semuanya. Lot akhirnya menerima sebuah bagian yang buruk di akhir hidupnya. Sodom dan Gomora di mana dia tinggal ditunggang balikan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Tapi kita tahu Bapak Abraham meskipun di atas gunung, di mana situasi kondisi yang sulit, di mana situasi tidak ada apa-apa, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan katakan kekayaannya semakin bertambah-tambah, berlipat-lipat kali dan sebagainya. Bukti kebenaran firman Tuhan digenapi yang dijanjikan. Jadi pelajaran kita setelah saya merenungkan ayat ini dari Alif, saya akan ambil satu pokok bahasan di dalam ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan lagi. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Saya renungkan kata-katanya. Bersiaplah, jalanilah menurut panjang dan lebarnya. Kondisi tidak menentu dihadapi oleh Abraham. Sebuah pandangan yang luas, dia ada di atas gunung, di tempat gersang, tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan katakan, bersiaplah, jalanilah. Sebuah tanda-tanda besar, sebuah hal yang sulit pasti dipikirkan oleh Abraham. Piye, gimana kondisinya sulit, kondisinya begitu susah untuk cari makan, ternaknya yang begitu banyak, sulit untuk cari air, harus gali dalam-dalam untuk mendapatkan air. Tapi firman Tuhan katakan, pokoknya bersiaplah, jalanilah. Negeri ini, wilayah ini akan diberikan kepadamu dan keturunanmu. Firman Tuhan beberapa waktu lalu saya sempat lihat di YouTube tentang Israel, negara Israel, negara kecilnya. Israel, kita tahu bahwa bangsa pilihan Tuhan ini, bangsa Yahudi ini, beberapa artikel yang saya perhatikan di YouTube ini ya, luar biasa. Hari-hari ini Israel merupakan negara yang cukup luar biasa. Di situ negara kecil, negara konflik, negara yang cukup tidak besar, tapi luar biasa. Hari ini kekayaan Israel luar biasa. Dia menjadi penyaing negara-negara maju lainnya. Bahkan kota Israel atau Tel Aviv, ibu kota itu, orang-orangnya miliarder, pengusahanya luar biasa, kemajuan pesat sekali. Pada
Padahal Israel merdeka tahun 1948. Dari akhir itu bisa berangkat sekali. Begitu luar biasa. Kondisi yang lalu ketika Abraham menempati tanah Kanaan, tanah perjanjian ini, kondisinya sangat-sangat kering sekali, sangat tandus, sangat gimana kalau kita di padang gurun ada air itu cukup sulit. Tapi hari ini luar biasa Israel, kotanya maju, kekayaannya luar biasa, pendapatan per kapita negaranya cukup untuk mencukupi hutannya, bahkan mungkin hari ini sudah nol, dia tidak memiliki. Indonesia berapa ya, tidak tahu sih hutan Indonesia ini. Tapi kalian Israel, kalau saya menentukan tentang apa itu Bapak Abraham ini, kondisi sulit dia harus. Tapi Firman katakan, pokoknya bersiaplah jalannya. Mungkin hal ini harus kita hadapi hari-hari ini, saudara. Kondisi hari ini yang tidak baik. Untuk sehari-hari ini tidak gampang bagi saudara. Tapi kita tetap kembali kepada kebenaran ini. Kita tetap mengakhirkan kembali kepada sebuah hal. Seberapa pun berat, seberapa pun kondisi kita, Tuhan tahu. Seperti pujian tadi. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sangat dekat dengan Bapak Ibu di tempat ini, dengan usaha dan pekerjaan yang ada. Tapi mari kita angkat sebuah iman seperti yang ini, sebuah lokasi, sebuah tempat, tanah Kanaan yang dihadapkan, yang diberikan Tuhan sebagai tanah perjanjian itu ditaruh di hadapan Abraham. Abraham sudah pandang dari barat sampai ke timur, utara ke selatan, dia sudah lihat itu dengan kondisi yang tidak menjanjikan itu. Yang kita melihat Tuhan kerjakan luar biasa. Abraham bersiap dan menjalani. Tentu kata-kata bersiap dan jalani bukan kata pasif. Kata-kata siap dan jalani bukan sebuah kata-kata yang menunjukkan orang itu diam diri. Ngomong bersiap tentu dia harus menyiapkan diri, dan jalan tentu sebuah hal, yaitu ada tingkah laku yang harus dia kerjakan. Dia menjalani, dia aktif, dia berjalan, dan itu yang dibuat Abraham. Menghadapi kondisi yang sulit, Abraham tidak tinggal diam. Abraham mulai berpikir gimana mengelola yang ada padanya. Atau mungkin hari-hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu yang menurut ukuran manusia. Hari-hari ini dagang gampang tendak Bu, Bapak Ibu. Gimana Bu Gun, Pak Gun gimana? Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Sarjono ya, terus saya kemarin saya bilang di kantor untuk ngomong-ngomong tentang akan ternak gitu. Jadi di pagi ini bahan baku bakal naik hampir 70%. Yang dulunya 6.000 bisa 6.000 sekarang jadi 10.000 Bapak Ibu. Bapak Sarjono ngomong berat hari ini, kondisi telur nggak bisa naik, kurang bagus hari ini. Itu sebuah upaya bahwa saya ngomong, ayo coba kita akan cari solusi untuk mengelola rakul dan sebagainya. Saya simpulkan ini, ya sekelas Bapak Sarjono, ya pengusaha peternakan kayak gitu, apalagi kita akan ada ini. Tapi ayo kita mau kembali datang kepada kebenaran. Ini sebuah realita, ini sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi mari kita kembali. Sikap Abraham itu kalau kita buat, kita kenal Tuhan kita percaya dan Tuhan. Hal yang akan kita mau juga akan kita pelajari juga di bagian terakhir ayat ini. Ini jadi sebuah hal yang menjadi modal kita sama-sama.
bagian terakhir, sesudah itu Abraham mendirikan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terganti di Mamre dekat Hebron, lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi poin kita, kondisi boleh sulit, ada di sini juga boleh. Tapi yang dibuat Abraham, hal yang pertama dan utama yang disebut, dia selalu dirikan mezbah Tuhan. Dia selalu dirikan mezbah Tuhan. Ini bukannya. Kenapa akhirnya Abraham ending dari semuanya? Dia berhasil hidup di kondisi yang menurut hitungan manusia, menurut ukuran manusia sulit, sukar, mustahil. Tapi ini buat Abraham, dia berhasil karena apa? Dia selalu dirikan mezbah bagi Tuhan. Itu yang tidak ada cara lain yang hidupnya. Ngomong sulit dan itu semuanya sulit. Ini benar. Pelajaran Bapak ini berulang lagi. Karena sebelum akhir tahun 2019, saya sempat juga baru lihat YouTube-nya Bapak Tony Daud. Ya, kalau Bapak mengikuti, dia sudah meramalkan tahun ini benar atau enggaknya ya. Dengan kata lain, nanti di bulan Februari, Maret itu sebuah hal yang sulit, ada guncangan-guncangan dan sebagainya. Itu seringkali ketika saya ada di media ini, rasanya gimana nih hari ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan kita tidak akan berhenti pada kondisi. Kita akan tidak usah takut. Seperti Bapak, Tuhan sudah persiapkan kita, tinggal kita menjalaninya. Bapak Ibu tentu kayak ngomong tentang takut, semua orang di muka bumi ini siapapun, walaupun presiden yang dengan kondisi keamanan yang paling ketat pasti memiliki rasa takut, itu pasti. Tidak ada seorang pun, siapapun mungkin di tempat ini ada orang yang tidak takut, kalau ibunya tidak takut. Sudah kodratnya seluruh manusia itu punya rasa takut. Tetapi kalau hidup dalam ketakutan itu, Tuhan yang tidak mau. Ketika kita mau mencoba usaha, kita sudah buat kita sudah rencanakan sebagainya. Wah kok ini, wah kok ini tidak berhasil, wah kok ini. Kalau ketakutan sering kali membayangi kita, tentu itu akan melemahkan diri kita. Dan itulah yang tidak ingin Tuhan miliki buat kita semua anak Tuhan. Rasa takut normal semuanya. Takut di mana-mana ya normal. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan, itu Tuhan yang tidak mau. Yang jadi kehendaknya semua kita anak-anak Tuhan ini menjadi orang-orang yang berdamai. Ayo kita seperti itu, jalan kehidupan ini dengan penuh pengharapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya menutup pertemuan kita pagi ini. Saya akan banyak menyampaikan kebenaran. Ada sebuah ayat yang tidak asing bagi kita semua. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini sebagai ayat penutup kita. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat ini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Bapak Saudara, nubuatan di akhir zaman ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti
pasti akan terjadi. Dengan arti kata lain, bahwa ke depan sana, besok ke depan sana, kondisi tidak akan lebih baik lagi. Tapi firman Tuhan ngomong, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini menjadi modal kita semua. Kondisi sedinar, ya, secupak gandum sedinar, pengertiannya adalah 1 kilogram, ya, ukuran berat, dijumbangkan 1 kilo beras. Sedinar itu satu atau upah orang bekerja selama sehari sedinar. Itu waktu dulu kan, waktu di zaman Yohanes ini. Jadi seorang yang bekerja sehari dapat sedinar. Berarti suatu saat pasti akan terjadi seorang bekerja sehari mendapatkan 1 kilo beras untuk makan. Kalau kita hitung, orang makan 3 kali, ya, seorang makan 3 kali. Ya. Kalau 1 kilo beras mungkin jadi istilahnya, jadi kalau dimakan satu kali makan kurang lebih 1 on lah, ya, 10 ya. Jadi apa tuh? Kalau dihitung-hitung cuma dia bisa menghidupi, ya, bapak, ibu, anak 1, ya, itu tanpa lauk, ya. Ngomong tentang ya, itu belum untuk biaya untuk memasaknya, belum kayu bakar, listrik dan sebagainya. Dengan pengertian bahwa cuma, ya, sedinar itu bisa mencukupi 1 orang saja, bapak ibu. Ya. Jadi seorang kepala rumah tangga, bapak bekerja sehari cuma bisa mencukupi kebutuhannya tok itu. Istri dan anaknya terus gimana? Dengan pengertian, dengan arti kata lain, sebuah kondisi yang sulit pasti akan terjadi. Tadi firman Tuhan ngomong, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Sebab saya pribadi nggak nakut-nakuti ini, tapi ini kebenaran, ini harus disampaikan dari sini. Menjadi poin, kita nggak usah perhatikan tentang secupak gandum dan 3 cupak jelek dengan sedinar, nggak usah. Tapi menjadi poin kita, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ngomong tentang minyak tentang Roh Kudus, tentang anggur itu tentang sukacita Roh Kudus. Dengan arti kata lain yang kita kerja, mari kita ambil sebuah sikap, jalan hidup ini dengan sebuah hal, kita terus kejar minyak dan anggur itu. Jalani kehidupan ini tanpa kita memperhatikan sedinar 1 cupak gandum, sedinar 3 cupak jelek dengan sedinar itu. Kita tidak usah perhatikan itu. Jalan itu yang kita kejar, yaitu minyak dan anggur itu. Poinnya kan di situ. Terus kejar minyak dan anggur. Dengan kekuatan apa? Kita harus jalan kehidupan ini dengan kemampuan apa? Bandingkan dengan kondisi kita yang hari ini. Bahkan pakar-pakar ekonomi ada yang pusing ini. Kondisi COVID yang stabil, Omikron datang dan sebagainya. Mari kita mengambil sebuah sikap ini. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur ini. Terus kejar Tuhan, terus cari Tuhan, terus minta Tuhan. Bahkan setiap firman Tuhan ngomong kondisi sekeliling Abraham tidak memungkinkan dia bisa hidup. Tapi hingga detik ini janji kebenaran Tuhan digenapi. Abraham berhasil menghadapi kehidupannya, menjadi orang sukses. Hari ini Israel luar biasa, dia menjadi negara yang kaya dan sebagainya. Penggenapan firman Tuhan itu modalnya ini. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Kita terus. Ini pertemuan firman Tuhan bagi kami.
ini saya akhiri di dalam satu doa. Tuhan, terima kasih Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau tahu setiap kami anak-anakmu di tempat ini karena Kau pribadi Tuhan. Dengan keterbatasan yang kami miliki, dengan ketidakmampuan yang kami miliki, Tuhan Kau tahu segala yang harus kami hadapi hari ini. Dengan kekuatan apa kami akan mampu berperang mengalami kondisi dalam proses kehidupan yang masih Kau izinkan terjadi. Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu, kami butuh kami butuh Engkau. Kami perlu minyak dan anggur itu mengalir dalam setiap kehidupan kami semua. Kau tahu karena kami begitu lemah. Kau tahu kondisi kami terbatas Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang anugerah kami miliki hari ini. Kalau Kau mampu buat Abraham sukses, kalian sama pun akan memiliki. Hentikanlah
kehidupan kami semua. Tuhan, tidak mampu jalan hidup ini. Topang kami ya Tuhan, berikan kami. Kami sangat bersyukur kalau kebenaran itu datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kami terus untuk kami tidak lepas dari mesbah ini, untuk kami terus jaga Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Dan itulah modal kami yang kami boleh berjalan. Boleh kanan kiri sulit, boleh kanan kiri sukar buat kami, tetapi yakin iman kami sama pagi ini Tuhan, bahwa kami orang-orang kesayangan-Mu, kami milik-Mu, umat pilihan-Mu, itu tidak menjadi hal yang sulit dalam kehidupan kami ini, karena Engkau ada bersama dengan kami. Iman Abraham akan kami miliki, iman Abraham akan jadi kepunyaan kami, jadi modal kami untuk berjalan dalam kehidupan. Tuhan, Kau tahu apa yang harus kami hadapi hari ini, detik ini. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau pasti tolong kami dan berkati kami. Segala kesusahan kami yang sakit, kami percaya Kau yang tahu. Engkau tahu kami menghadapi keuangan dan sebagainya, masalah keuangan, pekerjaan kami. Tuhan, bersama kami berdoa pada pagi ini, kami mau serahkan sepenuhnya. Tugas kami hanya bersiap dan jalani kehidupan. Semuanya Tuhan Kau yang menentukan jawaban. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami, mungkin kami selama ini mengeluh, selama ini kami kurang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami. Mulai pagi hari ini, ketika Kau datang dengan kebenaran ini, buat hati kami untuk kami lebih percaya lagi dan mampu berjalan dalam kehidupan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, hidup mereka, keluarga, pekerjaan mereka diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadikan kami jadi sehat, kuat, Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Yang sakit mungkin sehingga pagi ini tidak bersama dengan kami, Tuhan lawan di dalam nama Yesus, berjalan. Mungkin yang datang pagi ini masih batuk-batuk pilek, di dalam nama Yesus akan mengalami kesembuhan dan tanpa pulang keluar dari rumah dengan kemenangan yang kami miliki, karena Engkau ada bersama dengan kami, karena Engkau menjamin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Terima kasih buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu. Jadikan firman-Mu di rema dalam hidup kami terus berjalan, dan kami siap menerima kesuksesan bersama-sama dengan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Dari firman-Nya, biar tetap kita berikan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Sambil kita memberikan korban persembahan, kita angkat pujian Gandul Gusti.
melayani dan benar-benar telah memberkati kita. Firman Tuhan yang luar biasa, gimana Tuhan itu memilih memberkati Abraham, walaupun diperlakukan tidak baik dengan keponakannya yang diajak waktu itu, dan Lut memilih tempat-tempat yang baik, yang subur, yang boleh dikatakan seperti lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Kemudian Abraham hanya dapat yang gersang, yang biasa-biasa saja. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kalau bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu akan dimungkinkan. Abraham bersiap. Tadi disampaikan artinya apa? Tidak diam, tidak menengahi, aktif dan mau bekerja dan mau berusaha dan mau berkorban. Dan jangan lupa, dia selalu membangun mezbah. Artinya apa? Di setiap langkah kehidupannya mengundang hadirat Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya apa? Di tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit, digoncang dengan minyak begitu saja sudah banyak orang yang bingung, belum nanti dengan bahan pokok yang lainnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Abraham diberkati, keturunannya Israel, orang Yahudi, orang pintar-pintar, orang diberkati? Saudara yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak berbicara apa? Pengurapan. Anggur berbicara apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu saudara supaya ada dalam hidup kita. Kalau kita Roh Kudus tidak hadir, kita suam-suam, kita biasa-biasa saja. Kemudian kita tidak menikmati hadirat Tuhan, tidak menikmati lawatan Tuhan. Berkat firman Tuhan itu sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Percayalah, percayalah. Bagaimana Tuhan memberkati Abraham di tengah tanah yang gersang, di tempat yang tidak mungkin, dan Tuhan memberkati luar biasa. Dan kekayaannya semakin hari semakin diberkati Tuhan, walaupun kondisi yang tidak mungkin. Kita diperhadapkan dengan situasi kondisi. Jangan sampai kita semakin lemah, semakin kuat, kita semakin datang supaya kuasa Tuhan menjamah setiap kita. Puji Tuhan. Sama seperti kami di sini, tahun 2019 mengalami goncangan. Orang tidak senang supaya ini tidak ada, gereja di sini tidak ada. Orang-orang berusaha untuk kita ini seperti tidak ada. Tapi justru Tuhan tolong. Tahun 2019, tahun 2020, 2021 itu goncangan kami alami di sini. Tapi kami percaya Tuhan itu membela kita. Dan akhirnya kami menikmati anggur, menikmati sukacita. Tahun 2022, bangunan ini kenang-kenangan dari pemerintah. Bantuan 25 juta dari Bupati. Yang di atas ini, ya di atas ini sampai sana ini belum selesai, tapi nanti sana sudah bagus, sudah dipakai kegiatan-kegiatan. Puji Tuhan, itu loh cara Tuhan memberkati. Kami nggak punya rencana untuk meneruskan, tapi Tuhan yang meneruskan. Melalui siapa? Pemerintah. Dana hibah dari kabupaten. Puji Tuhan, 25 juta isnengklek dan Tuhan memberkati. Apa yang jadi pergumulan kita, persoalan kita, Mas Minto yang nanti akan kapan ke Surabaya? Sabtu ya? Rabu. Kita doakan apa yang diputuskan supaya Tuhan jamah Mas Minto semakin percaya, minta kuasa mujizat Tuhan supaya menjamah dan menolong operasinya ditolong oleh Tuhan. Kemudian pengumuman, nanti ada ulang tahun remaja pemuda yang pertama ya, akan mengadakan ibadah. Nanti ada tamu yang akan melayani mereka, ngundang sendiri, pembicara sendiri.
ada sekitar 50 nanti yang akan hadir, 50 lebih anak-anak remaja pemuda mengundang gereja sebelah. Kami berdoa nanti supaya berjalan lancar. Puji Tuhan, anak remaja pemuda sudah jalan, dananya juga sudah ada, Tuhan sudah berkati. Jangan lupa nanti juga ada ibadah kaum pria, ya. Nanti ibadah kaum pria di atas, nggak ada hubungannya dengan nggak ganggu di sini. Ya, walaupun nanti di sini ada makan-makan, ada prasmanan nanti. Di sana nanti prasmanan sendiri di atas. Ya, ya, ya gue diri. Tapi kalau jangan khawatir, pasti ada nanti ada sisanya. Kok boleh sisa-sisa? Kalau pria sekarang ibadahnya di atas, ya. Mulai nanti bapak-bapak nanti ada ibadah, ya, ibadah kaum pria di tempat yang baru. Kami berharap nanti kita semua jam berapa? Ini kaum prianya nih. Jam berapa? 6:30 aja. Ya, 6:30 kita nanti akan ibadah di sini. Ya, anak-anak remaja di sini ada ibadah, kita di atas ada ibadah. Ya, kemudian ada pemberkatan nikah nanti di sini pada hari Minggu. Jadi nanti latihan musik itu hari Jumat, ya, latihan musik hari Jumat untuk ibadah Minggu. Dan hari Sabtu nanti latihan. Kalau boleh Jumat juga, habis itu latihan juga. Nanti hari bersihnya Sabtu untuk pernikahan. Jadi siapnya musik ya hari Minggu untuk pemberkatan nikah. Nanti WL-nya Tante atau Maria nanti. Soalnya ada yang ngatur manten nanti di sini. Iya, nanti Maria aja yang WL untuk manten. Ya, sekaligus WL dan MC handle semuanya. Ya, puji Tuhan. Oh, semua jemaat diundang hadir untuk acara pemberkatan nikah jam jam 11 ya, jam 11 aja. Beda nunggu-nunggu dipaskan aja. Jam 11 kita pulang dulu, kita makan dulu di rumah masih ada waktu. Ya nanti kalau dikasih makan nanti makan di sini. Ya, puji Tuhan. Terus doa pagi Senin sampai Sabtu dan doa malam jam hari Selasa, Rabu, Jumat. Kegiatan sekolah minggu, anak-anak kalau jalan hati-hati ya, belum ada, nanti belum dibuatkan sama Pak Sampai lu berkatnya, belum ada apa namanya pagarnya. Juga kalau ke kamar mandi korden, ya pakai korden layar, jadi masih bisa. Jadi anak-anak nggak usah turun kamar mandi di situ, tapi harus ada yang jaga, nggak tempuh. Ya, mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima supaya kami mengandalkan, supaya kami membangun mesbah, supaya kami tidak merusakkan minyak dan anggur, dan Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan jemaatmu di tempat ini, sehingga ada kerinduan nikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di tengah gejolak dunia yang hari-hari ini semakin sulit, harga-harga semakin melambung tinggi. Tapi bagi Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati di tempat gersang Abraham, dan Tuhan memberkati semakin diberkati karena Abraham bertindak, berusaha, bekerja dan mengandalkan
Rindu jemaat di sini juga mengandalkan Tuhan supaya diberi kekuatan, supaya diberi kemampuan dan diberkati Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, kiranya Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, memberkati usaha pekerjaan mata pencarian, keluarga, kehidupan anak-anak mereka semuanya, supaya diberi kekuatan di dalam Tuhan, dicukupi apa yang diperlukannya. Mas Minta yang Rabu akan ke Surabaya siap untuk operasi, Tuhan tolong, Tuhan jamah supaya saraf bagian tulang belakang dijamah, dilawan, pakai dokter, pakai perawat, pakai obat, semua fasilitas untuk kesembuhan. Beri iman, beri percaya, beri kekuatan, kemampuan untuk istri, untuk Pak Nom dan anak-anaknya. Kami percaya semua untuk kesembuhannya. Demikian juga Tuhan sudah berkati kandungan baik Maria, Tuhan sehatkan kandungannya, bisa dijaga dengan baik bersama Mary yang ada di Papua, disehatkan, semua kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Maka yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Pak Yulianto yang sudah melayani diberi sehat kuat, pekerjaannya diberkati, keluarga diberkati, pelayanan diberkati Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini menyerahkan acara sepanjang minggu ini, acara ibadah ulang tahun pemuda, ibadah pemberkatan nikah pada hari Minggu jam 11, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rombongan yang dari Semarang, calon besan dari Bapak Gunawan, tibakan pada hari Sabtu dan boleh tiba dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Semua yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Semua yang berbagian dalam pelayanan altar, WLC, musik yang menyampaikan firman diberkati Tuhan. Mari kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.